Alhamdulillah pemirsa, Timnas Futsal Indonesia sukses kalahkan Malaysia. Di sisi lain, media Malaysia dirumorkan malu memberitakan kekalahan mereka. Benarkah demikian? Kesimpulan dan juga rangkuman daripada setahun pusingan kelayakan, Dato'. Apa yang boleh kita belajar, Dato'? Memang walaupun kita dah terkeluar daripada saingan, tetapi performance di dalam padang itu akan dinilai oleh semua pihak sebenarnya. Bukan lawan sepadan, setara latihan sore. Hasil Timnas Futsal Indonesia versus Malaysia di Asian Futsal Championship 2026. Media Malaysia menolak beritakan kekalahan. Malu besar lihat Timnas Futsal Indonesia berpesta di depan mata. Dunia sudah tahu faktanya, tapi mereka tetap tutup mata seolah-olah kekalahan mereka tidak pernah ada. Bongkar skandal kebungkaman mereka dan saksikan kebenaran pahitnya hanya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Surat terbuka untuk tetangga sebelah. Terima kasih sudah menjadi samsak yang estetik. Skor hasil akhir Timnas Futsal Indonesia versus Malaysia ASEAN Championship Futsal 2026. Halo Sobat Futsal dan para penghuni negeri jiran yang kami sayangi, tapi bohong. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ingat rasanya dikejar-kejar bola? Atau sudah lupa karena saking seringnya cuma bisa melihat punggung pemain Indonesia dari kejauhan? Laga barusan antara Timnas Futsal Indonesia versus Malaysia di ASEAN Futsal Championship 2026 bukan cuma soal pertandingan olahraga, tapi lebih mirip kelas tutorial gratis cara bermain futsal yang benar. Kalau kalian bingung kenapa skor akhirnya begitu mencolok, tenang, itu bukan kesalahan papan skor, itu cuma perbedaan kasta yang sangat jomplang. Untuk hasil akhirnya, saya tidak tega menuliskannya di sini secara detail, takutnya nanti kalian trauma buka internet. Kalau mau tahu betapa hancurnya pertahanan tetangga, silakan cek thumbnail video ini, atau langsung meluncur ke Instagram resmi Timnas Futsal Indonesia. Di sana terpampang nyata angka yang membuat kita semua sadar. Futsal itu mainnya pakai kaki dan strategi, bukan pakai klaim dan emosi. Kami harap Timnas Indonesia bisa mengambil hikmah dari laga ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ternyata menang lawan Malaysia itu sudah tidak terasa seperti tantangan lagi, tapi lebih ke rutinitas mingguan yang membosankan. Jujur, melihat pemain Malaysia mengejar bola semalam itu membuat saya terharu. Semangatnya luar biasa, mirip anak-anak TK yang sedang main kejar-kejaran di taman. Bedanya, anak TK kalau jatuh menangis, kalau pemain Malaysia jatuh, ya tetap kalah juga. Kami minta maaf kalau permainan kami terlalu cepat. Maklum, kami sedang mengejar sejarah back-to-back champions, sementara kalian sepertinya masih sibuk mengejar bayangan sendiri di lapangan. Target kami jelas, mempertahankan gelar juara dan meraih sejarah back-to-back champions. Amin. Kami butuh lawan yang sepadan untuk final nanti. Jadi buat tim-tim lain, tolong jangan selemah Malaysia semalam. Kasihan penonton, baru mau buka bungkus kuaci, gawangnya sudah jebol 5 kali. Terima kasih untuk tetangga sebelah atas partisipasinya menjadi pelatih tanding yang sangat kooperatif atau mudah dikalahkan. Semoga kalian cepat sembuh dari rasa sesak nafas setelah diputar-putar oleh flank dan pivot Garuda. Mari kita kawal Timnas Futsal Indonesia. Juara mah bebas, yang kalah silahkan cari alasan baru. Mungkin cuacanya terlalu panas atau bolanya terlalu bulat. Kita tunggu saja drama klaim berikutnya. Skandal bungkamnya media tetangga di balik kekalahan dari King Indo. Halo Sobat Futsal. Ada yang merasa aneh nggak hari ini? Coba deh kalian intip media olahraga di negeri jiran. Sepi, sunyi. Padahal semalam baru saja ada pembantaian bersejarah di lapangan futsal. Media Malaysia mendadak amnesia. Mereka seolah menolak memberitakan kekalahan telak timnasnya sendiri. Malu besar atau memang nggak sanggup melihat timnas Indonesia berpesta di depan mata mereka? Muncul spekulasi panas di kalangan netizen. Apakah ada instruksi khusus untuk bungkam? Skor mencolok semalam seolah jadi aib yang harus dikubur dalam-dalam
agar mental publik sepak bola mereka nggak makin hancur lebur. Mereka boleh boikot berita, mereka boleh tutup mata, tapi mereka nggak bisa boikot kenyataan. Fakta di lapangan membuktikan, futsal itu mainnya pakai strategi dan kaki, bukan pakai klaim dan emosi. Saat mereka sibuk mencari alasan atau bahkan pura-pura lupa, Garuda sudah terbang tinggi mengejar sejarah back-to-back champions. Kita nggak cuma menang skor, kita menang kasta. Buat tim lain, tolong, jangan selemah tetangga semalam. Kasihan penonton, baru buka bungkus kuaci, gawang udah jebol 5 kali. Terima kasih untuk tetangga atas partisipasinya menjadi samsak yang estetik. Mari kita kawal terus Timnas Futsal Indonesia sampai juara. Juara mah bebas, yang kalah silahkan lanjut cari alasan. Mungkin bolanya terlalu bulat. Gimana menurut kalian? Fix media sana lagi kena mental? Tulis di kolom komentar. Sinyal adu mekanik Bundesliga vs PSV Eindhoven. Miss Hilgers jadi rebutan, kans Indonesia cetak sejarah di Liga Champions. Panggung bursa transfer musim panas 2026 mulai memanas dengan munculnya kabar ketertarikan raksasa Eredivisie PSV Eindhoven terhadap bek andalan timnas Indonesia Miss Hilgers. Tak hanya dari Belanda, sinyal adu mekanik semakin menguat setelah beberapa klub kasta tertinggi Jerman Bundesliga dikabarkan mulai memantau situasi sang pemain di FC Twente. Laporan terbaru dari media Belanda Football Transfer menyebutkan bahwa manajemen PSV Eindhoven tengah berupaya keras mengamankan jasa Hilgers. Langkah agresif ini diambil menyusul badai cedera yang menimpa kapten mereka, Jerdy Schouten, yang divonis menderita cedera anterior cruciate ligament ACL dan diprediksi absen hingga awal 2027. Hilgers yang kini berusia 25 tahun dinilai sebagai profil yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Meski Hilgers sendiri saat ini sedang dalam fase pemulihan cedera serupa, rekam jejaknya sebagai salah satu bek terbaik di Liga Belanda dalam 3 musim terakhir membuat PSV tidak ragu untuk menjadikannya target utama. Namun, ambisi PSV untuk memboyong Hilgers tidak akan berjalan mulus. Sinyal ketertarikan juga datang dari Jerman. Mengingat kualitas bek modern yang dimiliki Hilgers, kemampuan build-up yang tenang dan fisik yang tangguh, beberapa klub menengah atas Bundesliga dilaporkan siap bersaing. Kans untung besar bagi klub yang berhasil meminangnya sangat terbuka lebar. Berdasarkan aturan Bosman, kontrak Hilgers di FC Twente akan berakhir pada 30 Juni 2026. Jika kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Direktur Teknik Twente, Erik ten Hag, buntu, maka Hilgers bisa melenggang ke klub baru dengan status bebas transfer atau nilai pasar yang jauh lebih terjangkau. Jika transfer ke PSV Eindhoven terrealisasi, Miss Hilgers berpeluang besar mencatatkan tinta emas sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions UEFA. Pelatih timnas Indonesia John Herdman disebut-sebut sangat mendukung langkah ini. Kehadiran pemain Indonesia di klub sekelas PSV tidak hanya menaikkan nilai tawar pemain diaspora di mata dunia, tetapi juga memberikan pengalaman kompetisi level tertinggi yang akan sangat berguna bagi skuad Garuda dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2030. Pertempuran antara PSV Eindhoven dan klub-klub Bundesliga untuk mendapatkan tanda tangan Miss Hilgers diprediksi akan menjadi salah satu drama transfer paling menarik bagi publik sepak bola Indonesia tahun ini. Analisis tajam Bung Binder, kritik strategi Mauricio Souza dalam debut bencana Cyrus Margono. Keputusan pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza untuk menurunkan Cyrus Margono sebagai starter dalam laga pekan ke-26 Liga 1 2025-2026 melawan Bayangkara Presisi Indonesia FC Minggu 5/4/2026 menuai gelombang kritik dari para pengamat sepak bola nasional. Salah satu kritik paling vokal datang dari komentator senior Binder Singh atau yang akrab disapa Bung Binder yang mempertanyakan urgensi eksperimen di sektor penjaga gawang pada saat krusial. Laga debut Cyrus Margono yang sudah dinanti-nantikan publik justru berakhir dengan catatan minor. Kiper berpaspor Indonesia tersebut harus memungut bola sebanyak 3 kali dari gawangnya setelah Persija takluk dengan skor tipis 2-3 lewat skema comeback dramatis tuan rumah. Bung Binder melalui analisis terbarunya di media sosial dan kanal digital menyoroti bahwa masalah utama bukan terletak sepenuhnya pada kemampuan individu Cyrus, melainkan pada keputusan manajerial Mauricio Souza.
Menurutnya, memainkan kiper yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi resmi Liga 1 dalam pertandingan bertensi tinggi adalah sebuah perjudian besar yang tidak perlu. Seorang penjaga gawang butuh chemistry yang kuat dengan lini pertahanan. Memasukkan Cyrus di tengah ambisi tim mengejar poin untuk menyalip Persib Bandung adalah langkah yang sangat berisiko, ujar Bung Binder dalam ulasannya. Meskipun kebobolan 3 gol, statistik menunjukkan bahwa Cyrus Margono sebenarnya melakukan 2 penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan peluang emas Moussa Sidibé pada menit ke-77. Namun, koordinasi yang buruk dengan barisan bek membuat gawang Persija tetap rapuh di menit-menit akhir. Bung Binder menekankan bahwa kebobolan 3 gol dalam laga debut akan memberikan dampak psikologis yang berat bagi pemain muda. Ia mengkritik Souza karena dianggap mengabaikan kestabilan tim demi mencoba aset baru di saat Persija sedang berjuang di papan atas klasemen. Menanggapi arus kritik tersebut, Mauricio Souza bersikap defensif namun tetap terbuka. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih asal Brazil itu menegaskan tidak ingin menyalahkan individu secara prematur. Saya perlu melihat kembali rekaman pertandingan untuk evaluasi mendalam. Di sesi latihan nanti, kami akan melakukan koreksi. Semua pemain adalah profesional dan mereka tahu kapan mereka tampil maksimal atau tidak, ujar Souza menanggapi performa Cyrus. Kekalahan ini membuat langkah Persija Jakarta untuk menempel ketat Persib Bandung di klasemen sementara menjadi terhambat. Para supporter di media sosial pun ramai menyuarakan pendapat yang senada dengan Bung Binder, mendesak agar tim kepelatihan lebih mengutamakan hasil akhir daripada sekedar rotasi pemain yang belum teruji mentalitasnya di lapangan hijau. Bursa kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi manajemen Persija untuk lebih selektif dalam menurunkan pemain di sisa musim 2025-2026, terutama mengingat ketatnya persaingan menuju gelar juara. Kini fokus beralih pada bagaimana Mauricio Souza merespons kegagalan debut ini pada pertandingan berikutnya. Apakah akan tetap memberikan kepercayaan pada Cyrus atau kembali ke kiper utama yang lebih berpengalaman? Real Madrid tersungkur di Mallorca. Arbeloa, ini sepenuhnya salah saya. Kejutan besar terjadi di Stadion Son Moix ketika raksasa Spanyol Real Madrid dipaksa bertekuk lutut oleh tuan rumah RCD Mallorca dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini tidak hanya mengguncang posisi Los Blancos di perburuan gelar juara La Liga 2025-2026, tetapi juga memicu reaksi keras dari sang pelatih, Alvaro Arbeloa, yang secara kesatria mengakui kegagalannya dalam meracik strategi. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu malam WIB tersebut sejatinya didominasi oleh Real Madrid sejak menit awal. Namun petaka dimulai pada babak pertama ketika lini pertahanan Madrid yang dipimpin Antonio Rudiger kehilangan fokus. Manu Morlanes berhasil memanfaatkan umpan silang akurat dari Pablo Maffeo untuk membawa Mallorca unggul 1-0. Meski terus menekan, Real Madrid baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-87. Melalui skema sepak pojok yang diambil oleh pemain baru mereka, Trent Alexander-Arnold, bek Brazil, Eder Militao berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan keras. Namun, euforia Madrid sirna seketika saat memasuki masa injury time. Sebuah serangan balik cepat Mallorca diakhiri dengan tembakan keras Vedat Muriqi ke pojok gawang Andriy Lunin, memastikan kekalahan menyakitkan bagi tim tamu. Usai laga, suasana ruang ganti Real Madrid dikabarkan sangat tegang. Dalam konferensi pers yang emosional, Alvaro Arbeloa tidak mencari kambing hitam. Ia justru memasang badan untuk anak asuhnya yang tampil kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Kekalahan ini adalah milik saya dan saya telah mengatakannya kepada para pemain. Ini sepenuhnya dan mutlak kesalahan saya, tegas Arbeloa. Saya adalah orang yang membuat keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, dan yang memutuskan bagaimana kami harus bermain. Saya meminta para pemain untuk segera melupakan laga ini begitu mereka keluar dari ruang ganti. Arbeloa menyoroti kurangnya kesabaran timnya dalam membongkar pertahanan rendah Mallorca, serta kegagalan mereka memberikan intensitas 200% yang dibutuhkan untuk memenangkan laga tandang yang sulit. Hasil negatif di Mallorca ini menjadi pukulan telak bagi ambisi juara Real Madrid.
Dengan kekalahan ini, selisih poin dengan rival utama mereka kini semakin menipis di klasemen sementara. Strategi rotasi yang diterapkan Arbeloa termasuk menyimpan Vinicius Junior dan Jude Bellingham sebagai pemain cadangan di awal laga, kini menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan pendukung setia Madrid. Arbeloa menegaskan bahwa timnya tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Real Madrid harus segera mengganti gigi karena mereka sudah ditunggu oleh Bayern Munich dalam laga krusial di babak perempat final Liga Champions pada Selasa mendatang. Saya butuh pemain, saya percaya bahwa kita bisa memenangkan laga hari Selasa nanti. Itu adalah kompetisi yang sangat penting bagi kami dan saya yakin Madridismo akan memberikan kami malam Liga Champions yang hebat lainnya. Pungkas Arbeloa sebagai upaya untuk membangkitkan mentalitas juara timnya.